sekalipun kami kembali beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah pagi hari ini kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan keadaan yang sedang kami alami beberapa waktu ini. Biarlah pagi hari ini hati kami tetap tertuju kepada Engkau, mata kami tetap mengarah kepada Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu, sucikan layakkan kami, sehingga kami boleh datang memuji memuliakan Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, keemasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, di hati kami, di pertemuan kami, dimanapun kami ada hari ini. Yesus, Yesus, Kau yang kami rindukan. Kaulah tempat perteduhan kami, Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat yang aman bagi jiwa kami. Bersamamu, bersamamu Yesus, di dalam Roh-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, kami aman, kami aman. Yesus, Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau, Yesus Tuhan kami. Kau yang memelihara hati kami, memelihara jiwa kami, Kau yang memberi rasa aman,
beri jaminan bagi kami. Sekalipun badai, ombak datang, gelombang-gelombang kehidupan datang, tapi jika Engkau ada bersama dengan kami aman bersamamu Tuhan Yesus. Berkati kami semua hari ini, dimanapun kami berada, anugerah-Mu memberkati kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu saudara sekalian. Ini adalah minggu kedua kita tidak lagi dapat berkumpul seperti biasa, memuji, menyembah. Saya tahu ada beberapa yang sangat rindu, beberapa yang sangat haus, tapi saya percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus ada di sana. Rohnya, kehadirannya tidak terbatas oleh waktu, oleh jarak, karena Dia hadir di mana Dia dirindukan. Haleluya. Hari ini saya rindu membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 18. Ketika ayat ini saya membaca, ada sesuatu yang menenangkan hati saya juga. Amsal 18 ayat 10 berkata begini, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Sekali lagi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal menulis firman ini karena dia memiliki pengalaman yang khusus di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang Israel itu memiliki hal yang khusus, pengertian, pemahaman, dan tempat yang khusus jika berbicara tentang menara. Tidak seperti kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini. Zaman dulu setiap tempat, wilayah, negara dikelilingi oleh tembok, dan kemudian tiap tembok itu sekian meter akan ada menara di tiap-tiap bagian. Dan ini adalah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menara itu bicara tentang tempat pengintaian. Jadi dia ada di tempat yang di atas, karena bahasa menara atau kata menara itu bicara tempat yang ada di atas, yaitu tempat untuk melihat sesuatu yang jauh. Yang kedua, menara ternyata itu juga menjadi tempat menyimpan senjata-senjata, menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan peperangan. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik, Raja Hizkia dan beberapa raja-raja itu membangun tembok, kemudian membangun menara-menara dan menaruhkan senjata-senjata ada di sana. Amsal menulis, dia memahami, dia ingin menceritakan betapa dahsyatnya nama Tuhan. Nama Tuhan yang dia pahami, yang dia kagumi, itu adalah nama yang sangat besar, sangat kuat, dipersamakan seperti menara yang tinggi. Kemudian menara yang kuat, tapi di dalamnya juga berisi hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan. Jadi menara itu sudah menjadi bagian dari perlindungan, tapi di dalam menara itu juga ada barang-barang sebagai perlindungan. Ada perisai di sana, ada tombak di sana, ada senjata-senjata lain di sana, itu disimpan di menara. Jadi Amsal itu sedang mendapat pengertian bahwa nama Tuhan itu begitu hebat, begitu kuat, begitu dahsyat. Dipersamakan seperti menara, tempat perlindungan. Kita memahami bahwa hari-hari ini, waktu-waktu ini, kegoncangan sedang terjadi. Beberapa orang menjadi lemah iman, menjadi takut, menjadi khawatir. Jika pada zaman dulu serangan-serangan datang dari musuh-musuh, dari prajurit-prajurit orang-orang, tapi waktu-waktu ini serangannya dari sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau sesuatu yang kelihatan bicara tentang iblis, setan, dalam nama Yesus, iblisnya pergi. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan dan menakutkan banyak orang. Nah, itulah sebabnya menara ini menjadi tempat yang luar biasa.
Bagaimana? Karena menara itu menjadi tempat pelarian, menjadi tempat pengungsian, menjadi tempat orang pergi dan beroleh perlindungan. Nah, kalau itu menara secara fisik, dari peperangan secara fisik. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang nama Tuhan, itu artinya apa? Kalau bicara nama Tuhan, itu apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, Paulus itu mengajar kepada kita bahwa lakukan segala sesuatu yang pertama untuk Tuhan dan juga demi nama Tuhan. Artinya bahwa yang pertama kita melibatkan Tuhan di dalam semua keadaan kita. Dan jiwa kita ini harus dilekatkan, didekatkan, dipersekutukan kepada Tuhan. Amsal itu menulis bahwa memang akan terjadi keadaan yang sangat buruk dalam peperangan-peperangan secara fisik, tapi hari-hari ini juga peperangan-peperangan secara rohani. Dan menara yang adalah nama Tuhan itu adalah tempat pengungsian, tempat perlindungan, di mana kita dapat pergi ke sana. Kalau dalam frase selanjutnya dikatakan, kesanalah orang benar berlari. Ya, orang benar berlari. Tadi kita cerita tentang seperti apa atau bagaimana kita beroleh perlindungan dalam nama Tuhan. Yang pertama tadi saya sebutkan bahwa kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan itu. Dilekatkan hati kita, didekatkan hati kita, didiamkan hati kita, dibuat hati kita percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Itu bicara tentang nama Tuhan yang dijadikan seperti menara tempat perlindungan. Itu artinya kita menjadikan Tuhan itu tempat di mana kita menaruhkan jiwa kita, menaruhkan pikiran kita, menaruhkan kepercayaan kita. Realnya seperti apa? Realnya adalah begini. Keadaan ini membuat orang menjadi takut. Keadaan orang ini berpikir, apa yang terjadi? Tadi pagi beberapa jemaat datang dan kami ngobrol. Mereka bertanya, sampai kapan keadaan ini terjadi? Sampai berapa bulan? Kemudian apa yang terjadi dengan kita? Kita memikirkan dan kita menjadi takut. Kita memikirkannya dan kita menjadi kecut hati. Sementara kita berkata, kita percaya Tuhan pasti menjamin hidup kita. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Tapi yang paling penting adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan rasa aman kita. Bahwa bersama dengan Yesus Tuhan, kita akan aman. Haleluya. Yang kedua, nama Tuhan. Apa arti yang kedua, nama Tuhan? Kalau yang pertama tadi mendekatkan, bersekutu. Yang kedua, nama Tuhan ini bicara tentang bagaimana kita memandang, melihat, merenungkan nama yang besar itu. Di dalam ayat ini ditulis bahwa nama Tuhan, Tuhan itu ditulis dengan huruf besar. Artinya menggambarkan tentang kebesaran kepribadian Yesus Tuhan itu. Yang kedua, saya mau mengajak kepada kita bahwa kita belajar merenungkan semua kebesarannya, merenungkan kemahakuasaannya, merenungkan semua kebaikannya, merenungkan semua yang telah Ia kerjakan bagi kita. Kita percaya bahwa bertahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang telah berlalu, kita sudah memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mensuplai kita. Dan itu adalah kebesarannya. Jadi kita membutuhkan waktu untuk merenungkan kebesaran Tuhan, nama Tuhan, hidup Tuhan Yesus, dan itu akan menjadi nyata di dalam kita. Jadi tidak hanya kita ingin dekat, tapi kita juga
seluruh hidup kita ada di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada kadang-kadang kita mempercakapkan tentang Tuhan dan kebesarannya. Amin. Itu awal dari yang baik. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Ketika orang mempercakapkan tentang nama Tuhan, tentang kebesaran nama Tuhan, ketika seseorang sering berkata-kata tentang Tuhan Yesus dan semua kebesarannya, maka telinga kita akan mendengar, hati kita akan mendengar, akan tumbuh sesuatu di dalam diri kita. Ketika kita mempercakapkan, kita mulai mempercakapkan, tidak hanya berhenti mempercakapkan, kita mulai membayangkan, memikirkan, merenungkan tentang nama yang besar itu. Ini akan memenuhi pikiran dan hati kita. Ketika kita dipenuhi dengan pemikiran tentang Tuhan dan kebesarannya, itulah tempat yang aman bagi kita. Itulah tempat perlindungan bagi kita. Itulah menara yang sejati, tempat yang nyaman dan aman, perlindungan bagi jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan bahwa itu sudah disediakan. Alkitab telah menulis bahwa 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah tempat yang disediakan Tuhan yang sangat sederhana, yang sangat simpel sekali, dan itulah menara. Itulah kenyataan menara juga di dalam hidup kita. Nah, hari ini, minggu-minggu ini yang perlu kita lakukan. Di dalam frase kedua dikatakan begini: kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tetapi kita perhatikan bahwa pada waktu keadaan tidak baik, ketika keadaan tidak menyenangkan, kita sering tinggal di situ. Kita tertekan di situ, kita mendiamkan diri di situ, kita tidak beranjak dari keadaan kita. Nah, ada kata di sana tentang kesanalah orang benar. Jadi ternyata Alkitab memberi pandangan kepada kita bahwa ketika seseorang mulai merenungkan Tuhan, ketika seseorang mulai ingin bersekutu dengan Tuhan, maka dia sedang melarikan hatinya, membawa jiwanya, membawa pikirannya itu kepada menara yang sejati. Dan itu di dalam pandangan Tuhan dianggap benar, dibenarkan. Jadi ketika kita ini berjuang untuk berdoa, jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekarang memikirkan seberapa banyak tinggal uangku di dompet, atau berapa banyak ATM-ku, bagaimana tidak ada pemasukan sekarang, kita menjadi takut, kita menjadi sedang, Tuhan sampai kapan ini, sampai kapan ini. Nah, ketika kita mulai memikirkan hal itu, kita menjadi lemah, dan dalam pandangan Tuhan itu keliru. Tuhan tidak membenarkan. Yang benar adalah ketika kita berlari kepadanya, berlari entah dalam keadaan apapun. Ya, sekalipun memang kalau orang punya beban itu tidak mudah untuk berlari. Ya, tapi Alkitab ini berlari, tidak berjalan. Kenapa dikatakan berlari tidak berjalan? Karena kalau orang berjalan itu kan satu usaha yang tidak maksimal. Yang kedua, kalau orang berjalan itu menunjukkan bahwa ya, dia sedang tidak punya perjuangan yang lebih. Nah, Tuhan ingin menganggap kita atau membenarkan kita dengan sebuah tindakan iman. Kita berlari, kita berjuang, apapun ceritanya, apapun keadaannya, saya harus berjuang untuk tetap bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin sekarang yang kemarin males untuk bertemu, beribadah rame-rame, sekarang mulai terasa ibadah sendiri itu berbeda kalau kita ibadah rame-rame. Beberapa orang mulai rindu persekutuan yang rame. Amin. Kita berdoa satu kali kita kembali berkumpul. Tapi persekutuan pribadi kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, itu sesuatu yang penting juga. Mungkin berapa waktu ini hanya kita yang berlari. Kita tidak mengajak orang seisi rumah kita.
Tapi melalui keadaan ini, saya dan kita semua berdoa supaya kita rame-rame berlari. Artinya perjuangan saya harus bertemu dengan Tuhan. Saya harus merenungkan semua kebesaran tentang Tuhan Yesus itu. Dan ini tidak hanya sekedar merenungkan untuk melamun. Ini sebuah tindakan seperti berlari. Keberanian untuk sungguh-sungguh berlari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya minat, niat dari bagian daripada iman, tindakan-tindakan iman yang nyata, nanti bisa dilakukan. Misalnya begini, apa sih realnya tindakan berlari itu? Punya waktu berdoa. Berdoa dalam kesusahan itu ada beberapa yang mudah, tapi lebih banyak yang sukar. Ketika kita sedang khawatir, juga kita tidak mudah untuk bisa menyembah Tuhan. Ketika keadaan fisik kita sedang lemah, kita juga tidak mudah untuk menyanyi bersyukur mengangkat tangan. Orang yang uangnya banyak, yang baru dapat berkat, yang semua baik-baik, memang lebih mudah untuk menyembah Tuhan. Tapi ayat ini luar biasa. Ayat ini mirip dengan sebuah persembahan seorang janda. Kita ingat kan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus ketika datang di bait Allah. Waktu datang orang memberi persembahan di depan, ada banyak orang yang memberi persembahan banyak-banyak karena dalam kelebihannya. Tapi juga ada satu orang janda yang memberi dari semua apa yang dia punya, cuman sepeser. Tapi di dalam pandangan Yesus, janda ini, wanita ini adalah orang yang berlari, orang yang berniat, orang yang memiliki iman lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu memberi dari kelebihannya, sementara wanita ini memberi dalam kekurangannya. Artinya apa? Inilah tindakan berlari, inilah tindakan yang serius, tindakan yang bersungguh-sungguh. Dan di hadapan Tuhan itu kita dibenarkan. Jadi mari kita berdoa sementara kita berdiam di rumah. Yakinlah ketika Tuhan melihat hati kita benar. Yakinlah ketika kita sedang menanggapi keadaan yang tidak baik ini dengan cara yang benar, dengan berlari kepada nama Tuhan Yesus, Tuhan akan lihat kita dari surga. Itu keluarga yang benar, keluarga yang mencari Tuhan. Dan satu waktu pasti Tuhan akan memberi berkat. Saya yakin dengan iman Tuhan pasti memberi berkat. Haleluya. Saya ingat satu cerita. Saya ingat cerita yang sudah sangat lama sekali, dan mungkin ini pernah saya perdengarkan kepada teman-teman bahwa satu kali ada satu wanita, sekali lagi di janda bersama satu anak. Dan kemudian mama yang terbiasa kerja cari makan, tapi hari itu mamanya sakit sudah beberapa waktu sakit dan tidak bisa cari makan. Dan pagi itu sampai sore tidak ada makanan, ya, sampai siang tidak ada makanan. Dan anak ini berdoa, ya, dia kebetulan anak sekolah minggu, begitu cerita yang saya tahu. Dia berdoa, berkata, Tuhan Yesus, mama sakit, gak bisa kerja, kami belum makan, aku belum makan sampai siang ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau memberkati aku dan mamaku. Dalam nama Yesus, amin. Dalam cerita itu ketika dia berkata amin, tiba-tiba di belakang rumahnya ada ayam yang bunyi, ya, petak begitu. Dan itu kata orang adalah tanda bahwa ayam itu baru bertelur begitu. Ada yang aneh dalam cerita ini, karena ini selalu saya ingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, Tuhan membenarkan, Tuhan menolong kita. Ada dua yang aneh dalam cerita ini. Yang pertama adalah bahwa kenapa ayam itu bertelurnya siang-siang? Ya, setahu kita biasanya bertelurnya itu pagi-pagi begitu. Yang kedua, anak ini begitu dengar ada ayam petok-petok, dia ke belakang. Dia lihat ternyata di belakang rumahnya ayam itu sudah bertelur, dan telurnya ada beberapa, ada banyak di sana. Dan ini sesuatu yang aneh. Kenapa baru hari ini anak kecil ini mendengar ayam ini bunyi karena bertelur? Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang mujizat Tuhan. Hal sederhana, hal kecil,
tapi di sana Tuhan hadir. Ketika kita percaya dan berlari kepada Tuhan Yesus sebagai menara yang kuat, kita dibenarkan. Kita dipandang memiliki iman, dan Tuhan akan memberi apa yang baik kepada kita. Haleluya. Dan selanjutnya, apa yang dikatakan ayat itu? Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ini luar biasa. Apa artinya selamat? Karena memang menara ini bicara tentang perlindungan. Artinya memang ada serangan musuh, ada kesukaran, ada kesulitan, ada tekanan hidup. Tetapi ketika dia mencari Tuhan, ketika dia bersekutu dengan Yesus Tuhan, dia berlari dengan sungguh hati, ia selamat. Apa artinya selamat? Selamat itu dilalukan. Selamat itu artinya kita bisa mengatasi, melampaui, melewati keadaan yang tidak baik itu. Nah, kita berdoa semua kita diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melalui keadaan yang sukar ini. Haleluya. Kita berdoa semuanya, kita berdoa di dalam nama Yesus. Jika kita mengerjakan seperti dalam firman Tuhan ini, kita dipelihara, kita akan dilalukan, kita selamat. Beberapa kita memang mungkin sedang tidak sehat. Kita sudah dengar bahwa potensi orang yang diserang sakit COVID-19 ini adalah orang-orang tua, orang-orang yang rentan, orang-orang yang pernah sakit. Tapi ayo kita berlari kepada nama yang luar biasa itu. Artinya apa? Ini juga artinya bahwa kita lebih mendengar Tuhan. Ada banyak teman-teman yang sampai hari ini masih tidak mendengar Tuhan. Tuhan lewat suara Tuhan, firman-Nya, Tuhan lewat pemerintah, ya, para penguasa yang mendorong kita untuk sementara ini berdiam diri. Katakanlah kita sekarang berdiam diri di menara Tuhan. Amin. Tapi ada beberapa yang tidak mendengar, beberapa masih mengeraskan hati, masih juga pergi ke sana kemari, ke dan segala macam. Saya tidak dibenarkan. Anda tidak dibenarkan, dan ini membahayakan tentang keselamatanmu. Jadi kita berdoa bahwa kita selamat karena kita dibenarkan. Jadi dengarkan Tuhan, dengarkan pengumuman. Ya, tadi saya jelaskan kepada satu teman jemaat Tuhan bahwa dia datang, kenapa kita tidak ibadah? Kenapa kita takut virus corona? Kita tidak takut dengan virus corona. Saya jelaskan cara pandangnya yang harus diubah. Apa yang diubah? Ketika kita sekarang menjauhkan diri satu dengan yang lain, itu membuat kita mengasihi diri kita atau mengasihi orang-orang sekeliling kita. Saya bilang kalau bapak sakit dan membuat satu rumah bapak sakit, kemudian anak-anakmu ikut mati, apa yang akan kau alami? Apa yang kau rasakan? Kalau bapak mau mati duluan gak apa-apa, saya bilang. Kenapa? Artinya begini, ini bukan soal takut, tapi soal kita mendengar. Ini global, universal, seluruh dunia. Dan banyak hamba-hamba Tuhan juga dalam ketidaktaatannya terjadi hal-hal yang kurang baik. Kita berdoa, ayo sama-sama di dalam kasih Yesus kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi hari ini, sharing saya hari ini adalah mari kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena kita ada di dalam perlindungannya. Hanya orang-orang yang ada dalam naungannya, ada orang-orang dalam perlindungannya yang dibenarkan. Sebelum saya tutup, saya punya cerita simpel begini. Dalam pemandangan ayat ini, saya akan dilindungi oleh Tuhan. Saya menjadi milik yang dikuasai oleh Tuhan jika saya ada bersama dengan Dia. Dan saya yakin jika saya ada bersama dengan Dia, maka Tuhan Yesus akan memperjuangkan saya. Tetapi sebaliknya, ketika saya berlaku, bersikap, jadi masalah kita sekarang adalah sikap hidup kita ini. Jadi saya sebutkan tadi obat coronanya belum ada, tapi yang obat jadi obat itu adalah sikap kita. Bagaimana cara kita menyikapi. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau saya
dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, merenungkan kebesarannya, kemudian ada dalam lingkungannya, saya menjadi miliknya. Saya dibenarkan oleh Tuhan, saya dilindungi olehnya. Tapi sebaliknya, ketika saya menentang, ketika saya menolak, saya tidak mengakui Tuhan dengan semua firman-Nya, Tuhan tidak akan bisa melindungi kita karena kita di luar. Kita tidak benar. Kita sedang menerobos hukum kebenaran dan kita keluar. Katakanlah kita keluar ke padang gurun dan di sana terjadi hal-hal yang tidak baik. Kita berdoa, semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Ayo kita berdoa. Kita dorong hati kita semangati diri kita untuk kita merenungkan Tuhan dengan kebesarannya. Kita bersekutu dengan Dia, jadikan hidup kita menjadi benar dalam pemandangannya, dan Tuhan akan membela kita. Tuhan akan mensuplai, dan kita berdoa kita akan selamat. Kita berdoa Ia menjadi selamat. Kita berdoa kita menjadi selamat. Amin. Semua keluarga kita selamat. Amin. Semua keluarga kita dilindungi Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita yakinkan hati kita, jika kita bersama Tuhan, Tuhan Yesus bersama dengan kita, Ia akan membuat kita selamat. Kita akan terpelihara di dalam kasih dan anugerah-Nya. Demikian firman Tuhan. Biarlah ini akan menyemangati hati kita, memberi kesegaran dalam roh dan jiwa kita, memberi pemandangan paradigma yang baru. Jika kita benar di hadapan Tuhan dan kita menyatu dengan Dia, kita akan selamat oleh karena nama-Nya yang besar menjadi perlindungan, jaminan bagi kita, menjadi menara yang kuat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Oh syakaralama syakaralama. Oh karalama syakaralama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami belajar merenungkan bahwa Engkau besar dan ajaib, Engkau besar dan mulia, Engkau indah dalam semua keadaan. Kami berdoa bahwa hati kami semakin dekat. Kami berdoa untuk setiap kami, tiap-tiap pribadi, keluarga demi keluarga. Sekalipun kami sedang dilanda oleh keadaan yang tidak baik, ada pikiran, ada beban, kami akan berlari, kami akan berjuang, kami akan mendapatkan Tuhan, kami akan berdoa, kami akan bersekutu, kami akan tetap menyembah Engkau, dan kami menemukan Tuhan sampai Tuhan memandang kami benar, karena kami berlari kepadamu dan kami menjadi selamat. Kami berdoa berkati firman-Mu, berkati semua jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus meneguhkan hati kami dan menjadikan kami kuat di dalam anugerah. Kami berdoa yang kurang di dalam kebutuhannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa yang sedang lemah, sedang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan beri kesembuhan. Yang sedang susah, sedang khawatir, hadirat Roh-Mu menguasai pikiran dan jiwa kami. Kami teduhkan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami memuliakan Engkau di dalam segala sesuatu. Jika kami dalam beberapa waktu ini masih berdoa di rumah, Tuhan berkati kami. Berikan kami hikmat dan wahyu. Berikan kami pengertian, kesenangan di dalam roh kami, sehingga kami tidak bosan, kami tetap memuliakan Tuhan. Akhirnya berkati kami semua. Berkati kami, rumah kami masing-masing, dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat di dalam Bapa, berkat di dalam Tuhan Yesus, berkat di dalam Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjaga roh jiwa kami dan semua yang kami miliki, mulai dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima damai sejahtera ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.